Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini saya akan melanjutkan untuk membuat tutorial bagaimana cara membuat SKP melalui aplikasi Sikepo. Pada tutorial sebelumnya, saya telah membuat bagaimana cara login pertama kali dan cara untuk mengganti password. Nah, pada kali ini saya akan membuat tutorial lanjutannya, yaitu bagaimana membuat SKP di Sikepo. Yang pertama, tentukan dulu username seperti ini, kemudian password yang telah diperbaharui pada mengganti password, kemudian perhatikan kode CAPTCHA-nya seperti ini. Kita masukkan 76362 seperti itu. Kita akan masuk ke sistem. Ya, sudah. Nah, jadi ini tampilan dari Sikepo. Itu Bapak Ibu yang baru kedua kali masuk belum membuat isian Sikepo, jadi ID di sini akan belum ada seperti itu. Jadi yang kemungkinan muncul pada login adalah seperti ini. Kita dibuat mengisi lokasi pembuatan, yaitu kabupaten atau kota, diisi Gianyar. Kemudian tanggal pembuatannya diisi 6 Januari 2020, karena selaku guru kita menggunakan kalender pendidikan, yaitu kita efektif melaksanakan pembelajaran atau hari efektif sekolah dimulai tanggal 6 Januari 2020 seperti itu. Dan mungkin tanggal ini akan bisa berubah, nanti akan ada instruksi dari BKD Provinsi Bali. Jadi sementara di awal kita gunakan ini. Kita klik simpan. Silakan tunggu sebentar. Ya, sukses seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini atasan langsung belum akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini masih kosong, kemungkinan tampilan dari Sikepo Bapak Ibu. Ini kenapa sudah isi? Karena sudah sempat saya update nama atasan langsung. Sekarang jika belum berisi bagaimana? Jadi kita wajib mengetahui NIP dari kepala sekolah kita atau atasan dari kita, entah itu kepala sekolah ataupun PLT. Setelah kita mengetahui NIP-nya, kita klik update profil penilai. Ya, akan seperti ini tampilannya. Nah, kita cari di sini, kita pastikan NIP dari kepala sekolah kita atau atasan kita. Ya, kita klik cari. Nah, jika atasan kita adalah kepala sekolah langsung, bukan PLT, seperti ini akan muncul. Jadi PLT-nya dibiarkan saja. Kecuali kita tidak memiliki kepala sekolah definitif, barulah kita akan mengisikan kolom PLT seperti itu. Kita biarkan isi tanda strip. Kita coba di sini. Bisa dipilih yang mana mungkin. Nah, tidak, kita biarkan strip karena memang kita telah memiliki kepala sekolah definitif seperti itu. Kita klik simpan. Sukses ya, seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan untuk membuat SKP ya, seperti ini. Ya, tentu tampilan Bapak Ibu belumlah ada seperti ini karena belum membuat. Dan ini kenapa sudah ada? Karena saya sudah buatkan beberapa. Jadi akan saya tambahkan nanti bagaimana cara pengisiannya, bisa Bapak Ibu perhatikan. Nah, kemudian dari yang pertama, dari sini yang paling nomor 1, yang pertama ada unsur utama. Ini ada tentang pembelajaran selaku guru. Ya, ini bagaimana cara pengisiannya, nanti akan saya cobakan. Kemudian, nah ini jika Bapak Ibu ingin melihat tampilannya bagaimana, bisa dilihat di sini. Jadi pada saat mengklik tambah SKP atau tambah uraian SKP, maka akan muncul seperti tampilan jika klik edit seperti ini. Ya, seperti ini. Tentu ini pembelajaran, unsur utama,
Kemudian angka kreditnya 12,19 karena SKP ini berhubungan dengan guru menjadi wakil kepala sekolah. Kemudian di sini kata-kata merancang dan melaksanakan pembelajaran dan seterusnya seperti itu. Kemudian kata-kata ini didapat dari mana? Kita akan dapatkan dari Permendagban RB seperti itu. Kita buka Permendagban RB nomor 16 tahun 2009. Kita cari kata-katanya. Ya, di sini. Merancang dan melaksanakan pembelajaran. Ini kita kopikan, bawa ke sana. Ini kita copy, terus bawa ke aplikasi seperti ini. Ya, kemudian dipaste di sini, kemudian diperkirakan untuk penilaian kerja gurunya mendapat nilai sangat baik. Maka angkanya yaitu 24,37 kali 50%. 50% seperti itu. Dan nilai AK ini bisa juga dicari di internet. Saya sudah bukakan seperti ini. Jika guru amat baik dan golongan 3D ini 24,37 kita perbesar. 34, 30, 24 ya seperti ini. Jadi geser susah sekali ini. Kecil saja. Nah, di sini angka kreditnya (24,37) ini dimasukkan. Tapi karena menjadi waka, sehingga dimasukkan 50%-nya. Itu dihitung menjadi 12,19. Di tabel juga sudah ada di bawah di sini. Amat baik, kita lihat golongan 3D. Ini selaku guru 50%, 12,19 seperti itu. Ya, dimasukkan di sini. Dan kuantitasnya ini 1, kualitas 100, kemudian satuannya laporan penilaian kinerja. Ini didapat dari Permendagban RB yang di sini ya. Ini satuan hasilnya laporan penilaian kinerja seperti itu. Dimasukkan, kemudian waktunya selama 12 bulan dan biayanya 0. Jadi kita melaksanakan pembelajaran ini artinya tidak ada anggaran biaya lagi tambahan, jadi nilainya 0. Seperti itu. Kita tinggal klik simpan. Sukses diupdate ya. Bisa cek di sini. Ya. Nah, seperti itu. Dan sama juga untuk menjadi wakil kepala sekolah. Jadi wakil kepala sekolah. Nah, di sini dia. Menjadi wakil kepala sekolah. Jadi sama caranya. Jadi wakil kepala sekolah. Ini laporan penilaian kinerja sama satuannya. Kemudian jika dibuat baik, nah ini baik ya, ini baik. Jadi penilaiannya baik. Kita edit. Masih proses membuka. Ya. Ya, ini PK ya, makasetnya baik misalkan, maka angka kreditnya 19,5 kali 50% seperti itu. Sama kualitas 1, kualitas 100, laporan penilaian kinerja sama. Kita simpan. Sukses diupdate seperti itu. Dan sama juga jika kita dirancang mengikuti diklat fungsional, ini misalkan sebanyak
5 kali, jadi 5 sertifikat selama 12 bulan. Yang lainnya membuat naskah tinjauan tidak diterbitkan tapi disimpan di perpustakaan. Misalnya kita membuat 2 makalah, nilainya 4. Kemudian menemukan unsur tepat guna, dua hasil karya, angka kreditnya 4, ya seperti itu. Ya, sebagai unsur penunjang. Ya, kita cobakan bagaimana memasukkannya. Kita akan tambah uraian SKP. Ya. Nah, sekarang kita akan masukkan di unsur penunjang. Sekarang apa dimasukkan? Tentu kita akan membuat rancangannya di Excel atau di Word boleh terlebih dahulu. Kita akan membuat yang tadi belum dimasukkan, itu yang ini, menjadi anggota profesi organisasi aktif PGRI, seperti itu. Kita kopikan ini, kita bisa copy ya, tambahkan ke sini unsur penunjang ya, angka kreditnya ini 1, dengan kuantitasnya 1, kualitas 100, satuannya ini SK, kemudian waktunya 12 bulan, biayanya 0. Ya, nah, info ini itu akan diketahui berdasarkan peraturannya di sini di penunjang dari Permenak RB ya. Penunjang tugas guru seperti itu. Di sini menjadi anggota aktif organisasi profesi, menjadi pengurus aktif, poinnya 1, angka kreditnya. Sudah seperti itu. Jadi semua yang kita masukkan di SKP, di aplikasi Sikepo, berdasarkan kata-kata atau kalimat yang ada di permen ini. Kita langsung saja simpan yang tadi, kita simpan. Ya, sehingga sudah bertambah lagi 1. Ini 8. Ya, sudah 8. Kemudian lagi kita tambahkan. Tambah masih unsur penunjang yang utama sudah tadi sebelumnya. Kita lihat di rancangan Excel kita, jadi anggota organisasi profesi di MGMP, kita kopikan. Ini angka kreditnya 0,75 selama setahun. Kualitas 1, kualitas 100, berupa SK, waktu 12, biaya 0. Kita klik simpan. Sukses ya. Kita lihat paling bawah sudah bertambah ya yang ini. Kita tambahkan lagi. Tambah unsur penunjang. Kalau yang di atas tadi utama, silakan utama. Kalau KBM, Waka, Diklat, pengembangan diri, publikasi ilmiah itu di utama. Ini penunjang. Ambilkan biar cepat di sini. Ini organisasi profesi koperasi di sekolah. Angka kreditnya 0,75, kualitas 1 sama, juga berupa SK, 12 bulan, biaya 0. Kita simpan. Sukses. Dan tambahkan lagi 1. Tambahkan yang paling bawah. Ini menjadi fasilitator atau tutor. Dikopikan unsur penunjang. Ya. Ini bisa lihat di Permenak RB paling bawah. Ini menjadi fasilitator mendapat 0,04
angka kredit untuk per 2 jam pelajarannya. Seperti itu. Sehingga di sini dapat 2,08 untuk 52 jam. 2,08 ya, ini target 1, ini kualitasnya 100, ini per 2 JP, ini waktu 12 bulan, 0, tekan simpan. Ya, seperti itu. Ya, jadi per 1 ini kegiatan, per 2 JP-nya itu 0,04. Ini ada 52 JP. Ya, kita bisa lihat CSKP. Kita tunggu, kita reload lagi. Ya, seperti ini. Maka akan muncul ini jabatan penilai, ini yang dinilai. Seperti ini kreditnya. Ya, unsur utama seperti ini. Unsur penunjang. Ya, jika sudah, kita lanjutkan. Jadi kita sudah membuat SKP. Kita sudah bisa mendownload, ini bisa diklik untuk downloadnya. Ya, kita simpan, di mana mau disimpan. Kita klik simpan saja. Ya, sudah. Kemudian kita lanjutkan di Sikepo di aplikasi. Sampai kecil. Ya, ada namanya target kuantitas output. Seperti ini. Ini artinya dari masing-masing uraian yang akan dicapai itu akan ditaruh pada bulan apa, seperti itu. Ya, ini kalau PKG gurunya, ini akan dibuat laporannya, akan dimasukkan di capaian itu pada bulan apa. Ada bulan ke-1, ke-2, Januari, Februari, Maret, seterusnya sampai Desember, seperti itu. Ya, bisa diperhatikan. Nah, ini dari banyak uraian, kapan mau dinilai capaiannya, kapan mau diinput, itu bisa kita yang menentukan. Jadi diharapkan dari sosialisasi yang diberikan dari BKD setiap bulan itu ada capaian yang akan diinputkan. Jangan sampai setiap bulan itu capaiannya 0 atau tidak ada target. Jadi target tidak ada, capaian juga tidak ada. Itu akan mempengaruhi mungkin TPP dan lain sebagainya. Jadi sangat diharapkan setiap bulan itu ada satu target dan satu yang dapat direalisasikan pencapaiannya. Kemudian secara otomatis ini akan dirancang bulan Januari seperti ini. Ini sama satu ya. Ini akan sama dengan di sini. Ini secara otomatis akan dirancang bulan Januari, tetapi kita bisa mengeditnya. Nah, kemudian biar untuk memudahkan kita memasukkan di aplikasi, kita juga bisa membuat dalam bentuk Excel terlebih dahulu. Seperti ini misalnya. Mungkin saya perkecil. Ya, seperti ini. Kalau menurut saya, untuk memberikan capaian ini, kita akan sebarkan dari kegiatan kita yang memang ada di bulan yang pasti dulu. Misalkan,
kalau PKG ini selama setahun, jadi kita bisa menempatkan di bulan apa saja untuk laporan pencapaiannya. Jadi seperti yang saya pahami di pelatihan kemarin, jadi yang selama setahun ini mungkin kita belakangan dimasukkan atau diperhitungkan maksudnya. Ini juga PK WK selama setahun 12 bulan ini bisa kita tentukan belakangan. Nah, tentu yang akan didahulukan adalah mengikuti diklat. Ini mungkin di pencapaiannya perlu kita pikirkan, diperkirakan bulan apa diklat akan dilakukan, seperti itu. Khusus untuk ini karena tahun 2020 ini telah berlalu dan diklat telah saya ikuti, jadi saya akan menentukan sesuai dengan tanggal di sertifikat. Tapi ini dimaksudkan kita bisa memperkirakan di bulan-bulan apa biasanya akan ada diklat fungsional. Karena memang dipahami dari pihak BKD bahwa disampaikan kemarin memang diklat ini tergantung dari pihak luar yang memberikan undangan ke sekolah, dan jika pun memang undangan ada dan belum tentu guru yang bersangkutan mendapatkan tugas diklat. Jadi silakan disesuaikan. Cuman karena ini masih tahap percobaan di tahun 2020, saya akan rancang di tanggal-tanggal yang memang sertifikat telah keluar dan saya akan masukkan sesuai dengan bulannya. Seperti ini. Saya akan buat dulu yang dikerjakan seperti ini. Ya, kita beri tanda hijau misalkan. Jadi ini kita rancang bulan Maret 1 diklat, April 3 kali, kemudian Agustus 1 kali. Ini silakan sesuaikan dengan SKP, cuma ini karena kebetulan saya memiliki 5, jadi kelimanya saya masukkan. Kita sudah, kemudian kita membuat makalah. Makalah yang buat kita rancang kapan. Nah, ini bisa menyesuaikan ini. Nah, kemudian jika memang telah dirancang bisa dipilih bulannya, kita warna hijau ini dulu. Membuat 2 makalah. Jadi seperti ini satu makalah poinnya 2, ada 2 makalah poinnya 4. Jadi kita masukkan yang 2 ini. Satunya kita membuat di Januari, di awal tahun pelajaran, di awal semester, dan bulan Juli, seperti itu. Silahkan. Kemudian membuat teknologi tepat guna sederhana. Nah, ini dibuat berhubungan dengan akhir tahun pelajaran dan awal tahun pelajaran, mungkin kita persiapkan di bulan Mei Juni. Kemudian lagi unsur penunjang, jika ujian sekolah mungkin diperkirakan bulan Maret. Nah, jika yang tingkat nasional mungkin bulan April, seperti itu. April seperti ini. Ya, PGRI ini setahun bisa disesuaikan, MGP setahun bisa disesuaikan. Kemudian anggota koperasi silakan bisa di belakang dicek. Nah, ini mengikuti atau menjadi fasilitator. Nah, ini kita kegiatannya bulan Oktober, bulan sekarang, jadi isi sesuai dengan bulannya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang di bulan-bulan ini sudah ada, kita tinggal pilih lagi sisanya. Nah, misalkan ini belum PK gurunya, walaupun sudah ada, tapi jika kita mungkin biasanya melaksanakan PK guru Oktober, bisa diisi Oktober, seperti ini. Kemudian PK wakanya di bulan November, silakan. Nah, jika ini memang bergiliran diberikan penilaian kinerja. Jika bersamaan November juga bisa di sini, misalkan ini kedua-duanya November, silakan, atau ke Oktober, yang penting setiap bulannya ada, itu silakan. Kemudian ini sudah, yang belum kan ada ini lagi 3, ini tinggal kita sesuaikan. Ada yang di Februari belum isi, ada yang di September belum isi, ada yang di Desember. Kita
eh, uraikan saja. Nah, seperti itu. Pilih mana mau diisi. Jadi ini sesuaikan dengan membuat target, kemudian saat pencapaiannya masukkan sesuai dengan rencana ini. Kemudian kita bisa lihat dari masing-masing bulan sudah ada. Saat ini sudah ada di bawah ini, dari masing-masing bulan sudah ada targetnya seperti itu. Dan semua kegiatan ada 17, bisa dilihat di sini ada 17 ya. Nah, kita simpan, kita cek lagi di Sikipu ya, sama 17. Nah, kita bisa cek dari atas, dari PK gurunya. Kita lihat di sini bulan Oktober, kemudian PK wakanya bulan November. Kita masukkan nih, klik tanda, ada edit, ada hapus, ada target bulanan. Kita masukkan klik target bulanan. Ini bukan di Januari tapi di Oktober. Simpan. Kemudian sehingga di sini dia pindah. Yang awal depan dari di sini. Mereka wakanya di bulan November, kita edit di sini. November. Ini Januarinya hapus. Simpan. Ya, kemudian di tingkat fungsionalnya kita lihat Maretnya 1, Aprilnya 3, Agustus 1. Maret, April, Agustus. Ini Maret, April, Agustus. Kemudian pada ilmiahnya Januari, Juli. Kemudian teknologi tempat gunanya Mei, Juni. Ini Januari, Juli. Kemudian teknologi tempat gunanya atau cara inovatifnya Mei, Juni. Kita simpan. Nah, sudah. Kemudian unsur penunjangnya pengawas dan ujian nasional. Ini pengawasan ujian nasionalnya Maret, April. Di sini kita rancang. Maret ujian sekolah, ujian nasionalnya atau AKM-nya mungkin diperkirakan April seperti itu. Kemudian lanjut anggota PEGRI, pengurus PEGRI, anggota MGMP dan koperasi. Saya lihat sebarannya ya, Februari, September, Desember. Yang terakhir Oktober ya. Februari, September, Desember, Oktober. Yang ini Februari, simpan. Ini yang belum. Di September.
Kemudian yang terakhir ini di bulan Oktober, yaitu sekarang. Berhasil ya. Jadi semua bulan telah terisi seperti ini ya, semua bulan telah terisi sudah. Jadi silakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi membuat harian SKP kemudian mengisikan target bulanannya. Dan ini akan bisa diisi atau targetnya diisi setelah konfirmasi SKP. Jadi ini belum saya klik, saya ingin konsul dengan atasan dulu. Jika memang oke akan saya konfirmasi dan tentunya akan saya buatkan tutorial berikutnya. Ya. Jika ada pertanyaan bagaimana jika target tidak sesuai, ini targetnya bagaimana terkait dengan TPP, itu bisa tonton hasil Pikon dari BKD, itu juga ada di channel saya. Atau lebih lengkap bisa langsung menghubungi BKD. Jadi ini saya membuat tutorial untuk membantu Bapak Ibu mudah-mudahan dapat membuat SKP melalui aplikasi Sikipo. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.